Halo, saya Sharon Wuradana bersama teman-teman saya Grace Angelin Sapan, Venita Nathaniel dan Yuriko Lawrence Heliwan dari kelas Investment F. Hari ini akan menjelaskan mengenai AFL 4 yang telah kami kerjakan dengan judul analisis, teknikal, dan fundamental dari saham yang telah kami beli. Dalam berinvestasi, hal pertama yang harus kita ketahui adalah profil dari perusahaan serta bentuk dari bisnisnya. Selain itu, siapa yang menjalani bisnis atau orang-orang penting di balik perusahaan tersebut juga penting untuk diketahui. Pada video kali ini, kami memilih dua emiten yaitu Gotoh dan Sido dan akan melakukan analisis fundamental serta analisis teknikal dari kedua emiten ini. Yang pertama adalah Gotoh. Gotoh adalah perusahaan yang bergerak di sektor teknologi dan subsektor aplikasi online dan jasa. Perusahaan ini melayani pelanggan melalui ekosistem yang komprehensif, terdiri dari on-demand service, e-commerce, dan jasa teknologi keuangan. Produk dan jasa perusahaan ditawarkan melalui platform Gojek, Tokopedia, dan Gotoh Financial di Indonesia. Gotoh saat ini dipimpin oleh Sugito Walujo sebagai Presiden Director. Masuk kepada analisis fundamental, yaitu yang pertama ada analisis makroekonomi. Pada analisis ini, kami memilih untuk membandingkan Indonesia beserta dua negara lain di ASEAN seperti Brunei Darussalam dan Singapura dari tahun 2016 hingga 2022. Jika dibandingkan, negara yang paling menarik untuk dijadikan negara tempat berinvestasi adalah Singapura karena tingkat pengangguran, inflasi, dan tingkat bunganya paling rendah dibandingkan dengan Indonesia dan Brunei Darussalam. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa di tengah-tengah perekonomian global yang masih tidak menentu, kondisi makroekonomi Indonesia masih tetap stabil dan terjaga likuiditasnya, di mana Indonesia memiliki PDB yang relatif tinggi, tingkat pengangguran yang dapat dikatakan masih tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa Indonesia memiliki kemampuan untuk menciptakan lapangan kerja dan menjaga stabilitas ekonomi. Tingkat inflasi yang ada di Indonesia juga masih relatif tinggi, tetapi hal ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia berpotensi untuk tumbuh. Selain itu, sebagai negara dengan ekonomi yang berpotensi besar, Indonesia memiliki kurs mata uang yang relatif stabil. Indonesia juga adalah negara yang sangat menarik untuk investasi karena memiliki keunggulan berupa konsumsi masyarakat yang tinggi, populasi yang didominasi oleh generasi muda, serta kebijakan ekonomi yang kokoh. Tantangan ekonomi makro yang dirasakan di tahun 2022 oleh perusahaan Gotoh adalah meningkatnya tingkat inflasi global serta biaya transportasi. Akibat dari kenaikan harga bahan bakar dan energi global, Gotoh harus menyelesaikan anggaran operasional sehingga dapat memiliki fundamental yang lebih kokoh untuk mendukung perjalanan ke depannya. Lalu masuk pada analisis industri, yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui dampak-dampak apa yang terjadi yang pastinya berpengaruh terhadap harga pergerakan saham. Kondisi industri mengikuti siklus hidup produk melalui dari pengenalan yang ditandai dengan market share yang kecil atau tergolong baru, lalu pengembangan yang ditandai dengan pertumbuhan yang pesat, lalu kedewasaan yang terjadi ketika banyak perusahaan masuk dalam industri tersebut dan dilihat jika pertumbuhan melambat tapi masih bertumbuh. Lalu yang terakhir ada penurunan yang jika industri tersebut sudah tidak terlalu menarik lagi atau ada penurunan. Namun tidak semua industri mengalami hal ini karena ada industri yang mungkin tidak pernah mengalami decline atau penurunan maupun kedewasaan. Untuk analisis industri, Gotoh termasuk dalam siklus pengembangan karena perusahaan Gotoh masih tergolong perusahaan yang baru listing di Bursa Efek Indonesia dan sedang dalam tahap perkembangan. Salah satunya adalah menjalin kerjasama dengan TikTok. Selanjutnya ada analisis fundamental perusahaan Gotoh dengan laporan keuangan. Yang pertama ada neraca. Fungsi neraca adalah untuk mengamati aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan, yang dimana aset terdiri dari aset lancar dan tidak lancar. Dapat dilihat dari laporan neraca, aset lancar dan tidak lancar mengalami penurunan pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Keseimbangan yang sehat antara aset lancar dan tidak lancar penting untuk keberlanjutan dan manajemen keuangan yang efektif, di mana jika terlalu banyak aset tidak lancar dapat mengikat modal serta mengurangi fleksibilitas keuangan. Sedangkan jika terlalu banyak aset lancar dapat menunjukkan kurangnya investasi jangka panjang. Lalu ada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang. Dalam laporan ini dapat dilihat dari jumlah liabilitas jangka pendek yang mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021. Sedangkan untuk liabilitas jangka panjangnya mengalami kenaikan pada tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Suatu perusahaan yang memiliki liabilitas jangka pendek dan panjang adalah hal yang normal dan seharusnya. Yang terpenting adalah bagaimana perusahaan dapat mengelola dan menggunakan liabilitas tersebut, di mana perusahaan harus selalu mencoba untuk meminimalkan resiko dan memastikan bahwa mereka memiliki dana yang cukup untuk memenuhi liabilitas mereka.
Jika perusahaan memiliki lebih banyak liabilitas jangka pendek daripada jangka panjang, ini bisa menjadi indikator risiko tinggi. Sebaliknya, jika perusahaan memiliki lebih banyak liabilitas jangka panjang daripada jangka pendek, ini bisa menjadi indikator stabilitas finansial pada perusahaan. Selanjutnya, ekuitas. Dalam laporan ini dapat dilihat bahwa jumlah ekuitasnya mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan dengan 2021. Untuk laporan neraca, sesuai dengan laporan keuangannya yang menunjukkan bahwa jumlah aset lancar dari perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan utang lancarnya, sehingga dapat menunjukkan adanya modal kerja dari perusahaan ini. Selain itu, aset tetap dari perusahaan Gotoh ini juga lebih besar dibandingkan dengan utang jangka panjangnya, serta jumlah total ekuitas dari perusahaan ini juga lebih besar dari total utangnya, sehingga menunjukkan perusahaan ini dalam kondisi yang baik. Lalu yang kedua adalah laporan laba rugi. Fungsi laporan laba rugi adalah untuk mengamati perusahaan untung atau tidak untung. Laporan laba rugi PT Gotoh Gojek Tokopedia Tbk mengalami kerugian yang lebih besar pada tahun 2022 dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu 2021, di mana hal ini terjadi karena biaya dan beban yang dikeluarkan lebih besar daripada pendapatan perusahaan. Lalu yang ketiga ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini menunjukkan adanya catatan uang yang masuk dan keluar. Arus kas operasional dalam laporan ini dapat dilihat kas bersih yang digunakan dari aktivitas operasi mengalami kenaikan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Perusahaan dengan arus kas operasional yang lebih besar dibandingkan tahun sebelumnya secara umum dapat dinilai baik karena menunjukkan perusahaan memiliki volume bisnis yang tumbuh dan dapat menangani biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Lalu ada arus kas investasi. Dalam laporan ini dapat dilihat bahwa kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami kenaikan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021 dan berubah menjadi positif. Hal ini terjadi salah satunya karena perusahaan ada melakukan penjualan asetnya. Lalu arus kas pendanaan. Dalam laporan ini dapat dilihat bahwa kas bersih yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan tahun 2021. Hal ini terjadi karena adanya penerimaan dana dari penerbitan modal saham di tahun 2021. Untuk laporan arus kas investasi yang dilakukan perusahaan mengalami peningkatan di tahun 2022 dibandingkan 2021 yang menggambarkan kondisi perusahaan dalam keadaan yang baik. Yang keempat ada analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan berfungsi untuk membandingkan performa perusahaan dari waktu ke waktu. Pertama ada rasio likuiditas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio likuiditas ada 3, yaitu current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Semakin tinggi nilai dari current ratio, maka semakin besar kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hasil current ratio dari perusahaan Gotoh di tahun 2022 sebesar 2,81 kali. Standar industri untuk current ratio adalah 2 kali. Hal ini berarti perusahaan Gotoh dinilai bagus karena melebihi standar industri tersebut. Lalu, semakin tinggi nilai quick ratio, maka menunjukkan semakin baik kinerja keuangan yang dapat dicapai perusahaan. Berdasarkan perhitungan, didapatkan hasil quick ratio sebesar 2,8. Standar industri untuk quick ratio sebesar 1,5 kali. Hal ini berarti perusahaan dinilai baik dalam kinerja keuangannya. Lalu ada cash ratio. Rata-rata industri untuk rasio kas ini adalah 50%. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kas yang besar yang dapat dicairkan dengan cepat dalam waktu singkat. Karena hasil dari perhitungan yang kami dapatkan adalah 164%. Lalu yang terakhir ada rasio solvabilitas yang mengukur sejauh mana kebutuhan keuangan perusahaan dibiayai oleh utang. Semakin tinggi nilai debt ratio, maka semakin besar risiko yang dihadapi serta investor akan meminta tingkat keuntungan yang semakin tinggi. Rata-rata standar industri dalam rasio ini adalah 35%. Berdasarkan hasil perhitungan, angka dari rasio perusahaan ini lebih rendah daripada rata-rata industri, yang berarti perusahaan ini tergolong baik dan semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Lalu ada debt to equity ratio, yang dimana bila semakin tinggi debt to equity ratio, maka semakin kecil jumlah modal pemilik yang dapat dijadikan sebagai jaminan utang. Rata-rata standar industri untuk rasio ini adalah 90%.
Berdasarkan hasil perhitungan, angka dari rasio ini lebih kecil daripada rata-rata industri, yang berarti perusahaan memiliki semakin sedikit kewajiban di masa yang akan datang. Itu ada rasio aktivitas untuk mengukur efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivanya. Semakin rendah total aset turnover, maka perusahaan memiliki kelebihan total aset, di mana total aset yang ada dalam manfaatkan secara maksimal untuk menciptakan penjualan. Rata-rata standar industri untuk total aset turnover adalah 2 kali perputaran aktiva dalam setahun. Berdasarkan hasil perhitungan, dapat dilihat bahwa angka tersebut kurang dari 2 kali dalam setahun, maka rasio perusahaan beroperasi kurang baik dan berarti perusahaan menggunakan aktivanya kurang efisien. Lalu ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Semakin tinggi working capital turnover, maka semakin baik kinerja suatu perusahaan. Semakin besar rasio ini menunjukkan efektifnya pemanfaatan modal kerja yang tersedia dalam meningkatkan profitabilitas perusahaan. Standar rata-rata industri ini adalah 6 kali perputaran modal kerja dalam setahun. Hal ini menunjukkan bahwa perhitungan angka dari hasil perhitungan berada di bawah rasio rata-rata industri dalam setahun. Maka rasio perusahaan dalam menghasilkan penjualan dari modal kerja beroperasi dengan kurang baik. Perputaran persediaan atau inventory turnover. Semakin cepat inventory terjual, semakin cepat perusahaan mendapatkan keuntungan investasi perusahaan berubah dan persediaan menjadi kas. Berdasarkan perhitungan kami, angka tersebut berada di atas rata-rata, sehingga menunjukkan bahwa perusahaan bekerja dengan efisien dan liquid persediaan semakin baik. Lalu rasio profitabilitas untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Semakin tinggi margin laba bersih, maka semakin tinggi pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. Sebaliknya, semakin rendah margin laba bersih, maka semakin rendah pula laba bersih yang dihasilkan dari penjualan bersih. NPM memiliki rata-rata standar industri yaitu 20%. Sedangkan berdasarkan perhitungan kami, perusahaan ini memiliki hasil yang negatif, yang berarti perusahaan mengalami kerugian bukan keuntungan pada tahun 2022. Lalu ada return on assets. Semakin besar nilai rasionya, maka dikatakan semakin baik. Rata-rata standar industri untuk rasio ini adalah 30%. Tetapi berdasarkan perhitungan, perusahaan ini mengalami kerugian dan menyebabkan hasil yang didapat berupa negatif, yaitu sebesar minus 29%. Lalu return on equity yaitu sebesar minus 33%, yang dimana berarti perusahaan ini tidak mengalami keuntungan melainkan kerugian, maka hasil yang didapat juga berupa negatif. Perusahaan kedua yang kami pilih adalah Sido. Sido merupakan produsen jamu terbesar dan termaju di Indonesia dan bermulai dari usaha rumahan di tahun 1930. Pangsa pasar Sido dalam kategori produk jamu tradisional juga termasuk terbesar di Indonesia. Produk-produk yang dihasilkan oleh Sido juga hadir di lingkungan masyarakat dekat. Sido juga berkomitmen untuk berkembang sejalan dengan prinsip manusia, bumi, dan laba untuk menciptakan perusahaan yang berkesinambungan dan bertanggung jawab. Untuk analisis industri pada perusahaan Sido, menurut kami perusahaan ini masuk dalam siklus kedewasaan, di mana Sido telah merintis usaha cukup lama, mengalami pertumbuhan, serta dapat mempertahankan kedudukannya walaupun terdapat beberapa pesaing yang masuk dalam industri yang sama, seperti SRTG yang menjual obat herbal bermerek Antangin. Berikut ini merupakan analisis fundamental perusahaan Sido dengan laporan keuangan. Yang pertama adalah neraca. Untuk aset lancar dan tidak lancarnya, dalam laporan ini dapat dilihat bahwa total aset dari perusahaan Sido mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Aset lancarnya mengalami penurunan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Salah satunya adalah karena di tahun 2022 adanya pembayaran pajak di muka, sedangkan aset tidak lancarnya mengalami kenaikan di tahun 2022 dibandingkan dengan tahun 2021. Untuk liabilitas jangka pendek dan jangka panjangnya, dapat dilihat bahwa liabilitas jangka pendek serta jangka panjangnya di tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini berarti perusahaan berhasil mengelola keuangannya dengan baik sehingga mampu untuk mengurangi liabilitasnya dari tahun sebelumnya. Untuk ekuitasnya, dalam laporan ini dapat dilihat bahwa ekuitas perusahaan di tahun 2022 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya.
Dalam laporan neraca ini sesuai dengan laporan keuangannya yang menunjukkan bahwa jumlah aset lancar dari perusahaan ini lebih besar dibandingkan dengan hutang lancarnya, sehingga dapat menunjukkan adanya modal kerja dari perusahaan ini. Selain itu, aset tetap dari perusahaan Sido ini juga lebih besar dibandingkan dengan utang jangka panjangnya, serta jumlah total ekuitas dari perusahaan Sido ini lebih besar dari total utangnya, sehingga menunjukkan perusahaan ini dalam kondisi yang baik. Laporan laba ruginya dapat dilihat bahwa perusahaan tetap mengalami keuntungan di tahun 2022, tetapi keuntungan tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini terjadi karena menurunnya penjualan perusahaan di tahun 2022, tetapi beban penjualannya hampir tetap sama jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Arus kas operasionalnya dapat dilihat bahwa arus kas bersih yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami penurunan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini terjadi karena kas yang diterima dari pelanggan mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Pada arus kas dari aktivitas investasi, dapat dilihat bahwa kas bersih perusahaan mengalami kenaikan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021 serta bernilai negatif. Hal ini dapat terjadi karena perusahaan mengeluarkan kas untuk uang muka pembelian aset tetap pada tahun 2022. Selain itu, untuk arus kas dari aktivitas pendanaan, kas bersihnya mengalami kenaikan di tahun 2022 jika dibandingkan dengan 2021 serta bernilai negatif. Hal ini terjadi karena pembayaran dividen kas yang dikeluarkan pada tahun 2022 lebih besar dibandingkan dengan tahun 2021. Pada perusahaan Sido, inflasi tinggi yang mempengaruhi daya beli masyarakat serta kenaikan harga komponen bahan baku impor berdampak pada penurunan kinerja penjualan. Dengan pendapatan yang relatif stagnan, masyarakat lebih mengutamakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, listrik, dan transportasi. Hal ini bertampak pada penurunan penjualan pada produk-produk non-primer termasuk produk suplemen Kita kesehatan. akan membahas mengenai analisis rasio keuangan, yaitu ada rasio likuiditas. Yang pertama ada current ratio. Standar industri untuk current ratio adalah 2 kali. Hal ini berarti perusahaan Sido nilai bagus karena melebihi standar industri. Selanjutnya ada quick ratio. Standar industri untuk quick ratio adalah 1,5. Hal ini berarti perusahaan Sido dinilai baik dalam kinerja keuangannya karena melebihi standar industri tersebut. Selanjutnya ada cash ratio. Standar industri untuk cash ratio adalah 50%. Hal ini menunjukkan perusahaan memiliki kas yang besar yang dapat dicairkan dengan cepat dalam waktu singkat. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Yang pertama ada debt ratio. Standar industri untuk debt ratio adalah 35%. Hal ini berarti semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang dan perusahaan masih tergolong baik. Yang kedua ada debt to equity ratio. Standar industri untuk debt to equity ratio adalah 90%. Hal ini berarti perusahaan dalam kondisi baik, di mana memiliki sedikit kewajiban di masa yang akan mendatang. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Yang pertama adalah perputaran aktiva atau total asset turnover. Standar industri untuk total asset turnover adalah 2 kali dalam setahun. Hal ini berarti perusahaan beroperasi kurang baik dan menggunakan aktivanya dengan kurang efisien. Selanjutnya ada perputaran modal kerja atau working capital turnover. Standar industri untuk working capital turnover adalah 6 kali dalam setahun. Hal ini berarti penjualan dari modal kerja perusahaan beroperasi kurang baik. Kemudian ada perputaran persediaan atau inventory turnover. Standar industri untuk inventory turnover adalah 20 kali. Berdasarkan perhitungan, angka dari rasio ini lebih kecil dibandingkan dengan rata-rata industri, yang berarti perusahaan bekerja secara tidak efisien dan tidak produktif dan banyak barang sediaan yang menumpuk. Yang terakhir ada rasio profitabilitas. Yang pertama ada net profit margin. Standar industri untuk net profit margin adalah 20%. Berdasarkan hasil perhitungan, angka yang didapat lebih besar dibanding dengan standar industri, yang berarti margin laba dari perusahaan ini baik. Kemudian ada return on asset. Standar industri untuk return on asset adalah 30%. Dalam hal ini, perusahaan Sido dapat dikatakan baik karena hampir memenuhi standar industri untuk return on asset dengan nilai 27,1%. Kemudian ada return on equity. Standar industri untuk return on equity adalah 40%. Dalam hal ini, perusahaan Sido dapat dikatakan baik karena hampir memenuhi standar industri untuk return on equity dengan nilai 31,5%.
Selanjutnya ada analisis teknikal. Dalam analisis teknikal, hal pertama yang harus diketahui adalah candlestick, karena harga akan ditampilkan dalam bentuk sebuah candlestick. Tiap candle akan menunjukkan 4 angka, yaitu harga open, yaitu harga pasar saat dibuka, harga close, yaitu harga terakhir saat pasar ditutup, harga high, yaitu harga tertinggi di hari itu, dan harga low, yaitu harga terendah di hari itu. Harga open dan close akan membentuk badan candle, yaitu kotak berwarna hijau dan merah. Jika close lebih tinggi daripada open, warna bodinya akan menjadi hijau. Kalau lebih rendah, warnanya akan menjadi merah. Kemudian masuk dalam tren. Tren adalah kecenderungan pergerakan harga. Pergerakan harga dapat uptrend atau naik, downtrend atau turun, dan sideways atau tidak naik dan tidak turun. Kemudian setelah itu perlu juga diketahui mengenai support dan resistance, yaitu bentuk psikologis yang terbentuk secara natural di pasar. Saat support atau resistance ditembus, harga akan bergerak untuk mencari support dan resistance berikutnya. Dalam analisis teknikal, adanya support dan resistance akan digunakan untuk mencari saat yang tepat untuk menjual dan membeli. Jika melihat chart dari perusahaan Gotoh, kami menilai bahwa emitment ini sedang dalam posisi sideways dan kami memprediksikan emitment ini akan mengalami uptrend. Jika dilihat menggunakan chart daily, Gotoh memiliki potensi untuk naik setelah sempat mengalami penurunan yang cukup dalam level di harga 54. Untuk trading jangka panjang, jika kita dapat membeli di area support yang berada di level harga 86 dan dapat menjualnya di area resistance yang berada di level harga 117 sampai 120. Sedangkan untuk trading jangka pendek, jika dilihat menurut daily chart, Gotoh memiliki potensi untuk naik level di harga 94 hingga 98 dan level harga ini dapat menjadi resistance. Dan dalam analisis teknikal juga dapat menggunakan berbagai macam indikator seperti moving average, stochastic, MACD, dan masih banyak lagi indikator yang lainnya. Di sini kami menggunakan indikator stochastic di mana terlihat garis tersebut sedang dalam keadaan menurun dan berada di area 50 hingga 80, di mana ini merupakan area overbought dan disarankan untuk menjual saham yang dimiliki di area ini. Ketika garis tersebut mulai turun dan menyentuh di area 0 hingga 20, disarankan untuk membeli saham ini karena merupakan area oversold. Saham perusahaan Sido, jika dilihat menggunakan daily chart, kami melihat bahwa emitment ini sedang dalam fase downtrend. Kemudian jika menggunakan chart daily, emitment ini memiliki area support di level harga 400-an dan memiliki area resistance di level harga sekarang yaitu 530. Kami menyarankan untuk tidak membeli dulu emitment Sido ini karena sedang berada di area resistance. Terus pantau chart dari emitment Sido ini di mana jika harga tersebut turun ke area support, disarankan untuk membelinya. Tetapi jika harga saham ini menembus area resistance dapat menjadi area support yang baru. Yang terakhir ada kesimpulan. Untuk analisis fundamental perusahaan Gotoh, laporan keuangan menunjukkan aset lancarnya lebih besar daripada liabilitas jangka pendeknya. Walaupun perusahaan ini belum berhasil untuk mencatatkan laba bersih yang positif pada perusahaannya, Gotoh tetap mendapatkan perhatian dari beberapa investor karena kolaborasinya dengan TikTok yang baru saja terjadi. Kami menganalisa dengan menggunakan analisis teknikal untuk harga saham emitment saat ini sedang berada di dalam area support yang berada di level harga 86 dan disarankan untuk membeli di area ini. Kami juga melihat potensi jangka panjang untuk harga saham ini dapat naik ke area resistance di level harga 117 hingga 120. Tetapi untuk jangka pendeknya kami memprediksi harga saham dapat naik di harga hingga 94 hingga 98. Untuk perusahaan Sido, kami melihat pada laporan keuangannya di mana aset lancarnya lebih besar dibandingkan dengan liabilitas jangka pendeknya, serta jumlah total ekuitasnya juga lebih besar daripada total utangnya, sehingga menunjukkan perusahaan ini dalam kondisi baik. Dengan analisis teknikal, kami melihat bahwa saat ini bukan waktunya untuk membeli saham dari emitment ini, karena harga saham saat ini sedang berada di area resistance yaitu berada di level harga 530. Saham dari emitment ini dapat dibeli ketika turun di area support yaitu berada di level harga 400-an atau ketika candlestick dari chart ini menembus area resistance dan membuat area support baru. Perlu diingat bahwa setiap melakukan trading pada saham, kita harus memiliki area stop loss agar jika saham yang kita prediksi naik malah menjadi turun, kita tidak terlalu rugi ataupun kehilangan banyak uang dalam trading tersebut.